Baiklah, di sini kali ini sudah bergabung narasumber kita, yaitu Ramon Apta, penyair dari Jambi. Ramon Apta ini saya bacakan profilnya ya. Ramon Apta lahir di Muarabungu, Jambi 1991. Beliau pernah menulis berbagai karya, yaitu dipublikasikan di berbagai media massa seperti Kompas, Tempo, Padang Express, Media Indonesia. Buku puisinya seperti yang muncul di layar itu kurang besar ya. Berjudul Pedagang Batu Mustika di Pasar Raya. Baiklah, saya akan langsung kita berikan tempat pada Ramon. Halo Bang. Ya. Ya. Boleh Jelas diceritakan? Alhamdulillah jelas. Sesuai dengan topik kita kali ini, proses kreatif dan tips menulis. Bolehkah Bang Ramon di sini berbagi cerita kepada peserta? Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Riani Fadila ya. Panggil kakak aja. Panggil Kak Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Saya Ramon Apta. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Riani, saya kelahiran Jambi, Muarabungu lebih tepatnya tahun 91. Saya fokus menulis saya sih sebenarnya puisi. Dan itu sudah saya lakoni sejak tahun 2010. Buku puisi saya itu terbit tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. Itu buku puisi perdana. Dan sampai sekarang memang belum pernah menerbitkan buku lagi. Karena memang masih ada pergulatan lain yang ingin saya jalani. Kalau dulu motivasi awal menulis itu sederhana. Pemikiran saya melalui media tulis. Jadi karena saya yang bagus dalam berinteraksi sosial, kurang baik dalam berbicara di depan umum, jadi saya menyalurkannya lewat tulisan. Tulisannya saya pilih puisi. Dulunya ringkas, bagi saya dulu ringkas, dan bisa langsung mengena di hati orang banyak. Sebenarnya awalnya itu, selang beberapa waktu berlangsung, bergulat, akhirnya motivasi saatnya ingin karya lebih bagus, tidak hanya dalam wacana, tetapi juga estetika yang menjadi ciri khas kita nantinya gitu. Ya. Baiklah, di sini ada juga Kak Nun dan Rilen bersama moderator. Kak Nun atau Rilen, ada yang ingin ditanyakan pada Ramon, pada Bang Ramon di sini, Kak Nun, Rilen. Baik, saya sedikit berbicara dan sedikit bertanya kepada Bang Ramon terkait kurang apa namanya, jarang lah berinteraksi atau berbicara di depan umum gitu. Nah, terus beralih ke puisi, sangat luar biasa gitu. Kenapa tidak kejar pen misalnya diceritakan bahwa namanya tidak bisa berbicara di depan umum gitu Bang. Barangkali bisa diceritakan lagi lebih gitu. Kenapa puisi itu Bang? Kenapa harus memilih puisi gitu loh? Kenapa nggak langsung aja kejar pen misalnya atau cerita terkait catatan bahwa abang sendiri tidak berani bicara depan umum dan segala macamnya gitu. Mungkin itu Bang. Kembalikan pada
Oke, kalau kenapa milih puisi? Karena yang pertama ada wacana yang ingin disampaikan. Yang kedua, ada aula estetika di situ. Makanya saya pilih puisi. Ketimbang karya sastra yang lain, saya pikir puisi lebih cepat menjangkau masyarakat karena yang sebagaimana dipahami banyak orang, puisi itu ringkas. Gitu. Karena pokoknya ringkas. Jadi ya sudah lewat puisi gitu. Sangat sederhana. Ada motivasi yang lebih. Tapi selama ketika menjalani proses menulis, akhirnya saya menyadari dunia puisi itu tidak sekerdil yang saya pikir sebelumnya. Maksudnya ya kayak orang kalau nulis puisi, oh putus cinta, marah, takut, benci, dendam, dan sebagainya. Ternyata lebih dari itu. Maka saya mulai mencari tahu lebih lanjut dan mulai mengembangkan teknik menulis, mulai mempelajari estetika para penyair kondang, kayak penyair misalnya W.S. Rendra, kalau dari Sumbar ada Gus T.F. dan beberapa penyair muda yang lain, saya coba pelajari, saya simak, oh kayak gini ternyata. Karena sebuah isu yang bagus, wacana yang bagus, tanpa dibungkus dengan estetika yang bagus, yang menarik, yang kekinian, katakanlah seperti itu ya sama dengan bohong kalau bagi saya ya. Nggak menarik bagi orang gitu. Dan puisi sangat terbuka untuk dieksplorasi ketimbang karya sastra yang berupa cerita. Bagi saya seperti itu. Kalau kita lihat banyak para penyair di Indonesia yang sudah melakukan eksplorasi yang terbaru, yang tahu kayak Deddy Arsya, eksplorasi dia kan memang melampaui batas, sudah menjauh, sudah meninggalkan gaya penulisan lama yang dulu sempat di lingkungannya. Terus penyair yang saya pikir sudah matang, dia sudah punya cita rasa estetika sendiri kayak Djoko Pinobo, lebih lucu, Aprizal, lebih kalau kita baca Guste, dibuatnya kita berpikir lebih ke filsafat seperti itu. Nah, saya sendiri saya kira inilah yang harus saya kejar lagi gitu. Makanya saya fokus terus menulis puisi. Ya, wacana yang saya pikirkan tentu dibungkus dengan teknik-teknik, meminjam beberapa teknik orang lain, ya. Membaca teknik orang lain, maksudnya membaca teknik orang lain, menganalisa, dan coba kembangkan gaya sendiri. Itu 3 tahun yang lalu. Tapi masih sampai saya masih Bang. Kan terus kalau diskusi pencarian harus masih pencarian terus. Makanya sampai sekarang saya cuma ada 1 buku puisi. Karena bagi saya 1 buku puisi itu sudah mewakili pencarian selama 10 tahun belakangan. Jadi untuk ke depan ada eksplorasi lain lagi yang bakal saya buat. Dan itu butuh proses yang panjang. Menulis puisi, saya pikir kita mesti mengubah dulu cara pandang kita terhadap puisi itu sendiri. Orang banyak kan, sebagaimana saya bilang tadi, orang banyak pikir, wah puisi ini untuk menyampaikan suara hati belaka, keluh kesah dan sebagainya. Cara pandang itu harus diubah. Kita harus memandang puisi sebagai karya seni lagi. Karya seni, karya kreasi. Ada kreator di situ. Sebagai kreator tentu kita dan kreasi merupakan katakan berbanyakan. Kalau sama itu bukan baru, ya kan? Nah, tapi untuk pencarian awal, tidak masalah kita baca karya banyak orang, kita coba tekniknya,
kita selami, lalu baru gaya sendiri. Dan itu biasanya prosesnya ya sangat ya, berlanjut. Menarik mungkin menulis puisi sehari. 50 puisi sehari. Kadang 3, kadang 20. Nggak tentu. Apa yang nampak puisi bukan puisi final maksudnya. Jadi saya diskusikan sama orang atau lebih dunia kepenulisan. Puisi itu direvisi lagi, usah secara kuat sudah mulai arah puisi itu mau itu yang bakal dilanjutkan terus. Ini dan sebagainya, banyak alasan yang membuat akhirnya saya sudahlah simpanlah puisi ini. Itu bagi saya itu keliru. Kalau itu bagus ya nggak apa-apa disimpan. Tapi kalau puisi itu belum sempurna, editing itu perlu. Dan yang paling penting itu memang ya berarti menulis, berdiskusi dengan orang yang betul-betul memahami, atau setidaknya orang yang sama-sama juga dalam proses menulis. Supaya ada pikiran, itu yang paling penting. Kalau nggak ada tukar pikiran, satu pertanyaan mungkin sebelum kita bacakan pertanyaan dari atau ada peserta yang mau bertanya. Saya mau menanyakan kira-kira apa tema besar yang menjadi kunci atau ciri khas dari Bang Ramon dalam buku puisi yang Pedagang Mestika di Pasaraya tersebut. Apa kira-kira tema besar yang dalam, kalau balik ke buku puisi saya yang itu, Pedagang Batu Mustika di Pasaraya itu, yang saya lihat secara langsung gitu, bukan kajian mendalam dalam arti kajian mendalam membaca buku yang sampai jauh seperti ini, enggak, bukan seperti itu, tapi realitas sosial yang saya tangkap, lebih tepatnya mungkin seperti itu. Ketika saya main ke pasar, saya mengamati, oh kayak gini loh, oh kayak gini orang di pasar, kayak gitu. Saya coba pahami, saya coba pindahkan sense yang ada di pasar dalam bentuk teks puisi. Itu salah satu trik yang saya gunakan biasanya dalam diskusi. Jadi sense yang kita tangkap, momen puitik yang ada di pasar yang kita rasakan, kalimat-kalimat puitis di pasar, itu yang dipindahkan dalam puisi. Tidak hanya di pasar, kadang tuh ya di tempat nongkrong, kedai kopi. Hal seperti itu yang saya ambil. Saya lihat puisi-puisi Bang Ramon di seperti Kompas itu sering membahas tema calo. Calo Ya calo sebagai simbol lah lebih tepatnya gitu. Ya karena itu sebenarnya sangat sederhana gitu. Itu kan sesuatu yang sangat kita tahu, sering dimakan, mungkin hampir setiap hari dimakan, terasi kan, sering kita makan, tetapi kok kenapa terkesan terpinggirkan gitu. Dalam puisi kok nggak ada yang bahas gitu, ya sudah saya bahas gitu. Sederhana ya sebenarnya. Karena itu ya Bang ya. Iya. Itu perlu itu tuh, menjadi berbeda dari yang lain itu perlu.
Iya, memunculkan identitas diri, yaitu menjadi berbeda. Tapi tentu menjadi berbeda bukan berarti ya yang menjemukan, bukan seperti itu. Tapi eksplorasi gitu. Sampai memang menjadi sebuah yang utuh. Orang kan banyak, hampir semua penyair di dunia ini menulis cinta ya kan. Iya, yang pasti itu kan. Mau tua maupun yang pemula maupun yang sudah lama isi tentang cinta. Mana yang penyair. Tapi tentu setiap penyair itu pasti berbeda sense cinta yang dimiliki. Sementara Sense cinta kalau itu Bang Ramo lebih ke mana nih? Kayak yang puisi tentang cintanya di sana. yang kalau saya lebih universal lah kayak sifatnya, nggak personal kalau di dalam puisi. Lebih universal. Iya. Memang bukan gaya seperti itu. yang apa ya? Baiklah peserta, ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Ramon di sini? Dipersilakan untuk makan video. Ada yang mau bertanya langsung pada narasumber malam ini? Mungkin Ridlen? Ya, pertanyaan dari Kak Arlina ada dari orang. Pertanyaannya Bang Ramon, benarkah puisi itu harus menggunakan kata-kata yang tidak biasa? Soalnya susah sekali, kadang harus cari buka kamus dulu memahaminya. Kembalikan Mbak. Ada contoh ada kalimat kata-kata yang tidak biasa. Penasaran saya. Tidak ada. Sebenarnya mungkin apa dengar. Ini kok tidak pernah saya dengar gitu. Mungkin seperti itu lebih tepatnya kan. Trik untuk memunculkan jati apa salah satu trik untuk menjadi berbeda ya seperti itu memang. Memunculkan metafor-metafor yang unik. Tapi kalau kata-kata yang jelimet, rasanya nggak ada kata-kata tuh yang jelimet. Cuma kita aja mungkin yang kurang membaca, yang kurang kaya kosakatanya gitu. Kalau kurang kaya kosakatanya sudah baca. Gitu. Oke, begitu ya Kak. Gimana? Begitu. Halo. Ya Kak, begitu. Ya Kak, untuk Karina nggak ada kata-kata yang apa? Kata-kata yang luar biasa. Yang tidak biasa nggak ada. Mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Bang Ramon tadi, kita barangkali kurang kosakata, kurang banyak membaca, mungkin seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Mediatia ini dari Padang Panjang, Bang. Apakah hal pertama yang meski ditulis dalam puisi gitu? Soalnya, apakah dia pemula, mengaku pemula? Apakah hal pertama yang meski ditulis dalam menulis puisi gitu? Ya mungkin begitu, Bang. Yang jelas ini kalau secara teori yang saya coba rancang, kalau jadi rumit jadi gitu. Nulis puisi jadi rumit kalau diteorikan gitu. Kita harus membaca dulu, harus mengenali objek. Apa yang ingin kita bahas? Misalnya kita ingin bahas tentang rokok. Kita cari tahu tentang rokok ini dulu, siapa peminatnya, kenapa orang bisa menikmati, kenapa orang sampai begitu candu terhadap berapa harganya, produksi, bagaimana proses memanen tembakau tadi. Jadi rumit, ya kan? Kalau coba, tapi sebaiknya kalau kita ini untuk penulis pemula ya, kalau ingin menulis, coba misalnya cetus ide tentang rokok, coba tuliskan dulu tentang rokok tadi. Tuliskan dulu, wah sejauh mana pemahaman kita tentang rokok, coba tuliskan. Nanti dalam proses editing,
itu bakal nampak arah kemana puisi ini, kemana arah puisi ini. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan melalui puisi ini dengan tema rokok tadi. Nah, setelah itu baru kita coba gali kembali ide tadi dengan membaca tentang rokok, gitu. Baru nanti simbol-simbol yang melekat dengan tentang rokok tadi baru coba ditransfer ke dalam puisi kita. Contoh, tembakau. Rokoknya kan ada tembakau. Tembakau mengandung nikotin. Ada tar di sini, ya kan? Berapa kadarnya. Jadi simbol-simbol yang melekat di tubuh rokok ini kita puisikan, gitu. Itu salah satu metode yang sering saya gunakan, gitu. Tapi tentu untuk membangun metafor tadi tergantung kreasi masing-masing. Itu tidak bisa diajarkan, membangun kreasi. Itu bisa dipelajari dengan cara terus berlatih. Kalau silat memang ada tekniknya kayak gitu kan, gerak-geraknya. Cuma untuk menjadi lincah itu tergantung personal. Ya. Sederhananya begitulah kira-kira. Pertanyaan selanjutnya mungkin Ya, kira-kira jelas nggak tadi pemaparan tadi? Kalau nggak jelas, di mana yang nggak jelasnya gitu? Tadi yang bertanya Kak Murdia Aini, mungkin ada di sini? Halo. Ya. Nurlilawati mau bertanya, silakan. Ya, selamat malam Pak narasumber. Ya, malam. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah menyimak. Sebenarnya bersama dengan seniman ini dan kita bukan seniman ini kayaknya suram ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya akan terus mengikuti karena saya juga pengen juga ini. Ini mungkin baiknya saya panggil apa ya? Abang, udah atau panggil Bapak? Bebas aja lah Bu. Iya, saya tadi soalnya. Nah, masih sama saya, Bang ya. Saya dari Lampung. Lampung ini. Nah, tapi punya Melampung. Jadi begini, Bang, untuk yang puisi tadi katanya apa ya? Tidak ada tekniknya gitu ya. Pesan ada tekniknya. Sebenarnya apanya yang harus kita perhatikan dalam kaidah menulisnya atau memang sekedar kita tulis apa yang terlihat di kita atau Raja malah puisi ini benar-benar anu lah ya, blank. Karena kalau misalnya artikel mungkin begini tekniknya begini jadi bisa dikembangkan. Tapi khusus puisi sekali. Jadi mohon bantunya apa menulis puisi ini memang ada kaidah yang harus kita perhatikan baik dalam sunya kata-katanya atau memang bebas gitu. Bebas artinya mengeluarkan apa yang ada terlintas di benak kita dan tidak ada batasannya. Terima kasih, Bang. Langsung jawab nih ya. 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 Marmon. Gini Bu, kalau dibilang nggak ada teknik, kayaknya tadi saya sampaikan itu teknik semua gitu lah. Tapi dengan cara berbeda mungkin saya sampaikan. Tidak merumuskan langkah pertama ini, langkah kedua, nggak kayak gitu ya kan. Supaya lebih ringan ya. Kayak karya ilmiah, kita mencari data, merumuskan topik, membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Awal dari menulis puisi kan bersama seperti
dengan menulis karya ilmiah. Hanya saja kalau di dalam karya ilmiah mungkin ada ya sederhananya pembukaan, isi, penutup. Begitu ya kan? Nah, kesimpulannya dan sebagainya. Kalau puisi tadi bisa kita mulai dari kesimpulan. Nah, gitu. Dari semua yang kita baca, yang kita pahami, yang analisa, rupanya ini loh inti dari persoalan ini. Nah, inilah yang kita puisikan. Nah, tentu Mungkin kalau halo? iya, Bu. Saya tambahkan lagi. Halo? Halo Bu Nurlela, masih bergabung Bu? Jadi saya coba tambahkan, kalau puisi yang utuh itu, tadi kan kita sudah Halo, mencari kesimpulan sudah. nih, sudah dapat kesimpulannya, ya. Ya. Sudah dapat kesimpulannya. Nah, ini yang kita coba puisikan. Nah, yang kesimpulan tadi kita coba runut lagi. Kita bikin kisah, kita bayangkan sebuah kisah untuk mencapai kesimpulan tadi. Jadi rumit kan? Jadi kita coba, kita susun lagi pembukaan, isi, penutup, biar menjadi sebuah karya yang utuh. Gitu. Nah. Jadi ketika puisi itu dibaca, kita langsung terbayang, kayak gini kiranya cerita dalam puisi ini rupanya gitu. Kayak gini loh kisah yang terjadi dalam puisi ini. Artinya Jadi, gitu ya Bang. Artinya puisi itu yang terlintas di pikiran. kalau cara ideal nulis puisi itu memang di konsep, tidak hanya yang ada ya yang terlintas. Itu puisi itu kan bukan ilham yang jatuh dari langit ya. Nah, ya kan bukan ilham, tumpah, puisi langsung udah itu. Jadi memang itu puisi yang ideal. Cuma kalau untuk coba beri batasan, pilah-pilah. Kalau untuk pemula seperti inilah. Mulailah dulu kan apa yang dipikir. Jadi ketika sudah selesai semua, sudah dianggap sudah jadi, sudah tersalurkan dalam bentuk teks, baru kita editing. Nah, dalam proses editing tadilah kita masukkan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan puisi tadi yang kita tulis tadi. Gitu. Dalam proses editing. Apakah ada Begitu. polanya kalau untuk puisi mungkin apa ya semacam ada polanya atau memang bebas itu puisi itu harus ada aturannya atau memang ada polanya atau bagaimana itu Bang? Kalau saya pribadi terbiasa menulis puisi yang bebas, jadi saya nggak memikirkan pola-pola tertentu harus dimulai kayak gini loh. Saya nggak pernah seperti itu. Saya bebas. Tetapi kalau kita baca teori-teori puisi, kan terlalu banyak. Wah, ini metafor seperti ini, gaya bahasa seperti ini, dan bla 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 bla. Kalau saran saya untuk yang itu, sebaiknya dipisahkan antara yang teori tadi dengan karya kreatif, supaya nggak bercampur aduk dan bikin mumet. Tapi kalau ingin mencoba, nggak masalah. Jadi kalau untuk memang enak yang bebas saja dulu gitu ya. Bebas. Bebas itu nanti seperti harapan kita kalau mau ingin tembus ke media massa takutnya nggak dilirik Bang. Ya kalau nggak dilirik, buat lagi. Iya, gitu. Kan kalau saya pribadi pengalaman, dalam sehari itu pernah bikin puisi sampai 50. Itu serius, nggak bohongan nih. Tetapi 50. itu bukan karya final gitu. Nah, 50 judul itu satu ya. judul itu berapa kata itu Bang? Ada tahu juga baik, kadang tuh setengah halaman gitu. Nah, paling banyak setengah halaman lah. Oh tidak ada istilahnya aturan harus berapa kata begitu ya Bang ya? Enggak. Kalau saya enggak ada yang kayak gitu.
Karena itu bikin membatasi diri kita gitu. Kalau seandainya tidak terwakili dengan sekian kata, kenapa harus dipaksakan gitu? Ya, ya. Nah, ya buat sepanjang Emang mungkin. saya bilang tadi Bang, untuk urusan puisi sebenarnya sungguh sulit gitu untuk mencernanya gitu. Walaupun sebenarnya enak dibaca, tapi kayaknya sulit sekali gitu ya mencernanya. Mungkin karena tidak terbiasa. Iya. Ya bukan. Jadi kan biasa tuh pasti jatuh sudah terbiasa ya. Kan malam ini kita tahu bahwa puisi itu sebenarnya bebas gitu. Jadi memulai kalau seperti ini. Sekali kritik sama teman saya ini kurang puitis puisinya, diksi, dan kamu itu kayak kurang majas dan diksinya itu nggak puitis banget. Hal saya itu suka banget namanya baca puisi, musikalisasi, bahkan saya itu puisi jadi wakil di sekolahan gitu. Itu saya kalau membuat puisi itu kayak lebih baik menceritakan dalam bentuk tulisan narasi daripada membuat puisi. Kan butuh sesuatu yang unik, yang menarik gitu kan. Kalau jujur ya Bang Ramon ya, kalau saya membaca puisi yang kayak Taufik Ismail, kayak apa itu benar-benar kayak unik, kayak enak gitu bahasanya, itu kayak puitis gitu. Bagaimana Bang Ramon tip and triknya supaya kita itu bisa puitis gitu? Apakah kita harus benar-benar riset? Apa kita harus mengikuti pola puisi yang benar-benar sesuai genre kita? Seperti kayak kita kayak misalnya galau, bikin puisi galau, tapi galaunya itu dalam bentuk puisi, narasi kalimatnya kayak ABG gitu. Tapi kalau saya berbeda lagi, kalau si yang yang lebih tua gitu kan Bang, membuat puisinya lebih dramatis, lebih pilihan katanya, diksinya keren gitu. Apakah gimana tips and triknya Bang Ramon supaya kita bisa puitis gitu Bang Ramon? Supaya puisi kita puitis gitu dan mempunyai nilai jual gitu Bang Ramon. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rizky ya Bang ya. Iya. Puisi mana yang dibaca yang sudah dibuktikan sebagai puisi yang bagus, itu yang kita baca. Kita pahami teknis dalam menulis puisi orang itu seperti apa. Bagaimana orang itu membangun kalimat, bagaimana orang itu membuka cerita, dalam tanda kutip cerita dalam puisi seperti apa mereka membangun. Itu yang kita pelajari. Sangat sederhana sebetulnya, cuma perlu kecermatan untuk memahami, untuk mengetahuinya gitu. Oh, orang ini menulis puisi dimulai dari sini loh. Kenapa dari sini? Cari alasan. Kenapa dia menulis dari sini mulai? Kenapa nggak dari situ? Kenapa nggak dari sana? Iya. Seperti itulah kira-kira. Sederhananya seperti itu. Kalau kayak kosakata yang tetap membaca itu yang paling penting. Membaca itu sangat sama Ismail, dalami topik Ismail. Iya. Iya, pahami kenapa sampai bisa seperti ini. Kenapa dia bisa memulai karyanya seperti ini. Apa latar belakang karya ini diciptakan. Nah, kita cari tahu, kita teliti terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita coba bermainspirasi dan gaya seperti Taufik Ismail. Ya, tapi jangan jadikan sebagai karya final, karena karya eksperimen terhadap karya orang lain
itu kan kita membawa napas karya orang tersebut dalam karya kita. Nah, gitu. Jadi itu sebagai bahan pelajaran aja, nggak usah jadi karya final. Nanti kalau karya final, ketika kita sudah tahu mencari, memiliki tema tersendiri dan yang ingin kita fokuskan untuk kita tuliskan, baru dijadikan sebagai karya utama. Sederhana sebetulnya. Karena kira-kira akan meski. Bagaimana Bang Rizky? Iya. Berarti kita harus memilih satu aliran jadi contoh sukai dulu ya Bang Ramon ya. Terus kalau apakah kayak tips and triknya supaya kita bisa berpuitis gitu, apa ya, puisi yang puitis itu gimana Bang Ramon? Menurut Bang Ramon supaya apanya kosakata gitu ya? Iya, itu jawab. Itu ya sudah supaya kita bisa puitis, tentu kita harus mendekatkan diri dengan sesuatu yang puitis, ya kan? Berteman dengan penyair mungkin, itu hal yang di luar itu kan, eksternal karya. Coba melakukan pendekatan lah dengan puisi gitu. Banyak ya, itulah kuncinya beberapa itu ya Mariski. Lanjut ke pertanyaan peserta di komentar Bang. Yaitu pertanyaan Kak Yurnali dari Padang. Bolehkah di dalam puisikan bahasa daerah? Silakan Bang. Kalau saya jawab boleh, ini nanti bakal memasukkan semua bahasa daerah ke dalam puisi, ya kan? Jadi karya bahasa daerah nanti puisi itu. Kita boleh opsional itu boleh, sah saja boleh. Nah, hanya saja keberadaan kosakata daerah itu untuk apa di dalam itu? Dia tidak hanya sebagai pelengkap penderita, hanya sebagai itu, tetapi dia harus berfungsi sebagai motor di dalam itu, membangun kekuatan karya. Kalau dia hanya sebagai pelengkap, tempelan belaka untuk apa gitu? Salah satu trik supaya dia tidak menjadi sekedar pelengkap, selipkan di dalam metafor. Penggunaan metafor misalnya, kau seperti teluk belangu yang kemerah-merahan di tabur gincu misalnya, kayak gitu kan. Itu sederhana. Itu metafor-metaforan. Tidaknya halus, harus manis. Peran dia memang bukan sebagai tempelan. Konsepnya itu. Bagaimana kita olahnya terserah kita. Contoh-contoh karya yang membawa daerah dalam puisi. Terutama yang saya dekat, karya para pengarang dari Sumbar. Itu sangat banyak. Wah, sangat banyak malah. Nggak terhitung. Cobalah baca-baca karya para pengarang dari Sumbar. Apalagi yang muda-muda. Baik, Bang. Begitu ya Kak Yurneli dari Padang. Lanjut pertanyaan Tek Nun terkait terasi Bang. Terasi kan kita sering mengkonsumsinya gitu. Apakah kita menulis puisi sebagai pemula harus menulis hal-hal yang dekat seperti itu gitu Bang? Kembalikan Bang. Ya, balik ke konsep awal. Kita menulis puisi melakukan riset. Riset itu salah satu tujuan supaya kita akrab dengan objek yang bakal kita bahas. Nah, betul kan? Supaya kita dekat. Jadi kalau kita dekat, kita memahami apa yang bakal kita tulis. Nah, salah satu kenapa menulis sesuatu yang dekat sama kita itu bagus, karena kita sudah memahaminya gitu. Kalau keharusan memang tidak ada keharusan, tetapi sebaiknya memang menulis sesuatu yang kita kenal, yang dekat.
Nah, misalnya memang terlalu abstrak sih kalau kita apa kan sesuatu yang dekat ini seperti apa sih konteksnya gitu kan. Jadi agak sulit. Tapi setidaknya yang kita tahu lah, itu yang kita tulis. Kalau yang nggak tahu Baik. kayak sesuatu yang jauh untuk apa kita tulis ya kan? Seperti itu ya. Teh Nun, lanjut kepada Kak Aryani, mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Ya, peserta lain. saya mau menanyakan pertanyaan dari Kak Fatati Mojokerto. Tanya Kak, Silakan, Kak. ya, tanya Kak, proses kreatif menulis puisi dengan tema kritik sosial bagaimana? Terus pakai diksi puisi siapa sebaiknya? Demikian pertanyaan Kak Fatati. Gimana? Ya, Coba jelas. kemudian pakai diksi puisi yang bagaimana gitu. Pemilihan diksi untuk tema kritik sosial. Ya sebenarnya yang apa ya? Logika sederhananya beginilah. Kalau kita ingin membuat puisi yang berbau kritik, tentu puisinya agak-agak keras gitu ya kan. Ya gunakanlah kosakata yang wajar lah, yang seperti yang bisa menyalurkan isi hati kita lah gitu. Memang tidak sesederhana itu sebetulnya. Itu pertanyaannya pun buat saya bingung sebetulnya. Karena yang disebut diksi itu apa? Coba saya jelaskan. Diksi itu kan pilihan kata. Kata-kata yang kita anggap mewakili pemikiran kita, perasaan kita, itulah yang disebut diksi. Jadi, ketika kita menulis puisi kritik sosial, apa kata-kata yang sangat mewakili kita? Personal kita. Kata-kata apa yang paling kita pahami, yang paling kita dekat. Gitu. Nah, itulah yang bukan. Diksi itu bukan kata. Kata itu sudah ada. Kita masing-masing punya kata. Ketika kita berbicara, kita menggunakan kata. Ketika kita berbicara sama orang yang lebih tua, kita menggunakan kata yang bagaimana tidak menyinggung perasaan orang tua, yang sopan. Ketika kita berbicara sama anak kecil, kita menggunakan pilihan kata yang sewajarnya terhadap anak kecil. Begitu juga dengan teman sebaya. Nah, menulis puisi lebih kurang seperti itu. Pilihan kata tadi. Sederhananya begitu. Jadi apa yang kira-kira mewakili perasaan kita dalam membangun puisi yang bertemakan kritik sosial. Kritik sosial ini kan luas. Kritik sosial yang seperti apa yang ingin kita sampaikan. Konteks sosial yang seperti apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kalau kita tarik garis yang sekarang, apa wacana yang paling kritis yang menurut yang penanya tadi, apa yang kira-kira wacana yang paling dirasakan. Nah, cobalah itu yang dikembangkan. Cobalah itu yang didalami, yang dipahami. Nah, gunakan pilihan kata yang sesuai dengan tema tadi. Ya, bangun keakraban dengan tema tadi. Nah, coba cari kata yang paling tepat untuk disampaikan. Sederhana begitu. Konsepnya seperti itu. Kalau saya sampaikan harus kata seperti ini loh, harus kata ini, harus menggunakan kata maki-makian udah seperti itu. Itu tergantung pribadi masing-masing. Itu mendikti seperti itu nggak boleh. Sebelum berpindah ke penanya lain, yang Kak Husnul di sini, Kak Fatati juga menambahkan di kolom chat katanya, contoh karya siapa yang bisa kita jadikan referensi dalam menulis tema sosial, tema kritik sosial? Ada banyak. Kalau yang sangat familiar dengan saya pribadi, itu ada Wiji Tukul sama Wes Rendra. Tapi menurut saya sebaiknya kalau ingin mendalami puisi kritik sosial, cobalah baca Wes Rendra. Karena Wiji Tukul
ketika kita mencoba menulis puisi yang bertemakan kritik sosial dengan mencuri gaya Wiji Tukul, itu pasti sangat nampak, sangat kelihatan. Itu Wiji Tukul ini tidak bakal tergantikan. Kita hanya menjadi pengekor. Nah, gitu. Cobalah baca puisi W.S. Rendra. Itu bagi saya cukup menarik. Dia kritik sosial sangat luas, pemahaman kenegaraan, banyak hal lah yang dalam puisi W.S. Rendra itu. Dia sadar teknik, salah satunya sadar teknik dia dalam menulis puisi. Ya. Kalau mau dijelaskan panjang. Ya. Kita langsung saja Bang Ramon ke Kak Husnul tadi melambaikan tangan. Boleh langsung Kak? Kak Husnul? Makasih Kak Deni. Ya. Sama. Dengar Kak Deni? Ya, sama-sama. Langsung aja Kak. Oh ya. Selamat malam Bang Ramon. Ya, selamat malam. Ya, kebetulan nih bahasanya tentang apa tadi barusan, kritik sosial. Nah, menulis ini kan rata-rata kita ingin menyampaikan ide ke orang-orang gitu. Nah, kalau kita pengen tulisan kita di-publish di media, tentunya mau tidak mau gitu, tulisan kita tuh nggak mungkin terlalu idealis. Karena kalau terlalu idealis, kemungkinan ya nggak disukai publik gitu. Nah, kira-kira bagaimana tuh Bang mengambil jalan tengah bagaimana supaya ide-ide kita gitu tidak bersinggungan dengan tidak menyinggung banyak orang, tapi kita tetap menyampaikan ide-ide kita itu. Kita idealis namun tetap realistis. Itu kira-kira ada nggak triknya gitu Bang untuk meramu katanya, baik itu dalam puisi, cerpen atau karya tulis apapun. Mungkin demikian Bang, terima kasih. Memang kalau kritik sosial nih orang selalu beranggapan karya-karyanya itu to the point. Kalau maki-maki kayak gitu kan. Kalau tidak senang ungkapkan secara langsung. Sebenarnya tidak seperti itu. Banyak kok karya-karya tema kritik yang sangat kuat. Dalam cerpen misalnya karya Napis salah satunya kayak Robo Suro Kami itu kan kritik itu. Tajam itu kritiknya terhadap orang beragama dan sebagainya. Tajam, sangat tajam. Tetapi dia menyampaikannya dengan narasi yang membuat kita tertawa, ya kan? Atau puisi-puisi Joko Pinurbo. Itu kalau kita baca, itu banyak puisi-puisi itu yang beraroma kritik. Cuma dia menuliskannya dengan cara membuat kita tertawa. Tapi dalam tawa itu kita menyadari, ini maksudnya. Kayak gitu. Ini yang dikritiknya. Gitu. Jadi kalau saya tidak mau menjelaskan, mendikte harus bangun seperti ini, harus bangun seperti ini. Saya tidak mau menjelaskan seperti itu. Tapi secara konsepnya, bungkus tema tadi dengan sesuatu yang sifatnya universal. Nah, gitu. Gitu aja lah. Ya. Universal maksudnya di sini, ya yang bisa diterima oleh banyak orang, yang bisa dinikmati banyak orang, gitu lah. Konsepnya seperti itu. Tapi tetap kita berpegang pada kritik tadi. Saya tidak punya contoh karya yang tepat. Kalau ada contoh karya bisa saya kan saya tidak punya contoh karya di sini. Jadi bisa saya jelaskan gitu langsung. Cobalah baca atau saya kasih itulah rekomendasi tadi baca puisi W.S. Rendra aja lah. Puisi W.S. Rendra itu sangat tepat lah untuk itu. Kalau untuk puisi. Kalau suka dengan gaya yang lebih nyeleneh ya Joko Pinurbo. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sandra Puspita Preman. Bagaimana caranya agar diksi pada puisi kita itu kuat dan maknanya terasa bagi pembaca? Terus bagaimana
kiat-kiat agar semangat dalam menulis itu tidak turun. Demikian Bang Ramon. Halo? Tetap kembali ke awal tadi, membaca. Itulah supaya karya kita lebih kuat. Membaca praktik, diskusi. Membaca praktik, diskusi. Cuma itu. Membaca praktik, diskusi. Gitu kan. Sudah tuh bangun sense, bangun kesadaran kalau kita ini memang ingin menulis serius gitu. Nah, ingin memang menguasai, bangun kesadaran itu supaya energi kita terus ada gitu. Dan supaya jangan memudar, ya berkomunikasilah dengan banyak para pengarang. Ya, berteman dengan banyak pengarang itu bisa membangun sense. Kalau nggak ada pemain tunggal dalam dunia sastra, nggak sanggup kita berdiri sendiri. Kita butuh kelompok, kita butuh orang lain untuk tempat berbagi, untuk tempat berdiskusi, supaya semangat itu terus membara. Gitu. Sederhana sebetulnya. Baiklah, kembali pada Rilen. Rilen, apakah ada pertanyaan yang masih di sini, Rilen? Halo? Rilen, apakah masih di kelas? Kalau enggak, saya aja yang langsung menanyakan ya. Sudah. Silakan, Rilen. Ada satu pertanyaan yang menarik saya kira untuk dijawab Bang Ramon. Pertanyaan dari Mas Din Alifati dari Bima. Pertanyaannya seperti ini, Bang. Pada sisi manakah benang merah antara penyair dan juga penikmat puisi saling bertemu? Nah, mungkin seperti itu, Bang. Gimana maksudnya? Pada sisi manakah benang merah antara penyair dan penikmat puisi itu bertemu gitu? Artinya dalam penyampaian pemahaman penyair itu terhadap pembaca, Bang. Itu, Bang. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk menyatukan pemahaman itu pasti di luar batas kreator ya. Karena ketika sebuah karya diciptakan itu sudah pasti tidak semua orang bakal menyukai. Itu sudah pasti. Ya. Yang pengalaman saya seperti itu. Misalnya puisi Chairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang. Mungkin semua orang tahu. Apalagi kalau yang sudah pernah sekolah ya pasti tahu dengan karya itu. Tapi belum tentu semua orang mencintai puisi itu. Ada sebatas cuma tahu, sudah tahu. Ada sebatas puisi itu menarik. Ada sebatas puisi. Seperti itu puisi. Ada yang memang betul-betul mencintai, menjiwai dan menjadikannya sebagai pandangan hidup. Mungkin seperti itu ya kan. Jadi benang merah untuk mempertemukan antara pemahaman si penyair dengan pemahaman pembaca itu sulit saya menjawab sebetulnya. Tapi yang jelas itu tidak bisa dipaksakan. Ya, karena pemahaman orang berbeda, ya kan pasti. Cuma kita bisa mensiasati dengan membuat karya tadi menjadi menarik, menjadi berterima untuk banyak orang gitu, bisa. Seperti itu ya, Mas Din dari Bima. Kembalikan kepada Karyani. Ya. Baik, terima kasih Rilen. Sebelumnya mungkin ada saya tadi sempat membaca. Bentar. Pertanyaan dari saya lupa orangnya. Bagaimana tips untuk bisa masuk Kompas, Bang? Karya Bang Ramon bisa masuk Kompas. Apakah boleh dibagi pengalamannya? Mungkin bagaimana bisa menembus media nasional?
kan berbeda dengan media lokal. Mungkin adakah kata kunci atau keyword khusus sehingga Kompas bersedia untuk menerbitkan puisi kita? Begitu, Bang. Trik nembus Kompas ya. Apa ya, gimana ya? Ya nulis puisi yang bagus aja lah gitu. Pasti tembus kok. Kalau memang sudah bagus, puisi pasti tembus. Lagi pula percuma kalau nulis puisi untuk Kompas sekarang ini, karena Kompas tidak memuat halaman puisi lagi. Sudah menutup halaman puisi sekarang. Jadi itu enggak jadi tolak ukur. Usahakan nulis puisi yang bagus dulu. Dengan beberapa pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Itu trik-trik saya yang sudah saya lakukan semuanya. Mungkin ini kayaknya masih menggantung, ada satu lagi pertanyaannya. Berapa lama waktu itu prosesnya menunggu? Kan sharing pengalaman Bang Ramon waktu semasa di Kompas, berapa lama menunggu sampai terbit bocorannya, mungkin mau dicobakan di media massa lain? Saya nulis puisi awal tahun 2010, mulai fokus serius nulis puisi. Yeah. Jadi pertengahan tahun, bulan berapa ya puisi pertama kali terbit di Kompas? Bulan 8 apa bulan 9 apa bulan 7 saya nggak ingat. Waktu saya menulis puisi di Kompas itu, jarak waktu terbitnya antara saya mulai fokus serius cuma 7 bulan. 7 bulan. 8 bulan lah. 7 bulan itu lumayan lama loh. Iya. Kalau dibandingkan para pengarang seangkatan atau teman-teman sebaya dulu, saya termasuk sangat cepat. Sangat cepat ini. Memang iya. Berapa lama paling lama kalau yang lain, Bang? Ada orang sampai 5 tahun baru bisa tembus. Proses sampai 5 tahun baru bisa tembus. Ada yang sudah 10 tahun nggak tembus sama sekali. Mungkin ya. Baiklah. Saya termasuk cepat emang. Tetapi kalau untuk misalnya masa tunggu karya, mungkin itu maksudnya dah. Dari pertama kali ngirim. Pernah puisi saya itu sampai 4 bulan baru dimuat. Pernah. Jadi 7 bulan. Ya pernah 2 minggu dimuat pernah. 2 minggu masa pengiriman dimuat pernah. 4 bulan masa pengiriman baru dimuat pernah. Ngirim dari muat-muat pernah juga. Ya. Pertanyaan saya pribadi, apakah nanti kalau seandainya puisi kita tidak dimuat, kita diberitahu dengan email? Kalau untuk Kompas enggak. Oke. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, Bang, dari Ika di Sumsel. Bang, saya mau tanya soal kedudukan puisi esainya Denny J.A. Apakah memang masih bermasalah bagi komunitas penyair yang ada? Soalnya sedikit mempelajarinya, saya kadung suka dengan model puisi seperti itu. Juga sesuai dengan daya tangkap saya soal puisi. Demikian kata Kak Ika di Sumsel. Ya. Bagaimana menurut Bang Ramon? Itu di luar konteks pembicaraan kita sekarang ya. Ini pertanyaan ini saya tidak mau jawab. Baiklah. Meskipun dulu saya jadi orang yang sangat getol menyuarakan jangan sampai ikut terjebak dalam puisi DJA, tapi saya untuk sekarang ini saya tidak mau jawab. Baiklah, mungkin untuk pertanyaan dari Elok Dewi Elvia di Padang. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana menjaga mood dan ide agar selalu ada dan terjaga. Mohon pencerahan. Ya, rata-rata setiap orang sudah mulai fokus menulis, sudah berlanjut dan ingin serius, memang sering mengalami kendala buntu istilahnya. Kebuntuan dalam menulis, bingung, wah ini puisi ini mau diapakan lagi ya? Apa lagi ya mau ditulis?
atau mungkin tiba-tiba bosan. Memang ada seperti itu. Kalau saran saya ya, untuk yang kayak gitu, ya kalau sedang mengalami kebuntuan sudah jangan dipaksakan. Mungkin bawa refreshing dulu, bawa istirahat dulu, bawa berdiskusi lah kalau ingin tetap menjaga menjaga ritme, diskusi sama orang, sama para penulis lain. Itu salah satu trik yang sangat bagus lah kalau saya kira untuk menjaga nafas dan stamina. Menghadiri acara yang berbau kesenian, terutama kepenulisan, atau sekedar melihat video baca puisi di YouTube mungkin bisa juga. Karena kalau buntu dipaksakan nggak jadi karya ini. Tetapi kalau memang militan nggak apa-apa dipaksakan. Mau bagus mau jelek hantam terus. Bisa juga seperti itu. Tergantung orang sih. Tapi kalau sebaiknya ya sudah coba beralih ke yang lain, baca puisi mungkin, atau kalau nggak mau baca puisi nonton video baca puisi. Kalau nggak mau nonton video, bertemu dengan teman sesama penulis, berbincang, berdiskusi. Biasanya nanti bakal muncul ide-ide baru di situ dalam perbincangan. Ya sebagaimana yang saya bilang tadi, ide itu kan bukan datang dari langit, jatuh kayak ilham, tapi kan harus digali, diciptakan ide, dimunculkan. Cara memunculkan ide dengan banyak berpikir lah, banyak diskusi. Ya seperti itulah kira-kira. Ada lagi tak? Ya, diberikan kesempatan ke peserta yang mau bertanya langsung pada Bang Ramon. Di sini saya lihat ada Kak Masya mungkin. Kak Masya ada mau bertanya, Kak? Itu ada Bu Zuldevita Zubir juga angkat mengacungkan tangan. Bu Zul. Oh ya. Iya. Silakan Bu. Bu Zul. Assalamualaikum, Mbak Ramon. Waalaikumsalam Ibu. Sebenarnya saya puisi bang hal-hal yang sulit pengen banget. Ya begitu lagi nyimak aja, terkadang dapat triknya gitu. Jadi baru berapa isi tahun susah, Pak. Iya. Jadi 50 puisi. Tapi dari 50 puisi itu pengalaman saya itu memang paling banyak 50. Masya Allah. Ya, selebih saya hapus. Ringkas ya. Masya Allah. Saya hapus. Bisa. Iya. Ya mudah-mudahan insya Allah saya praktekin. Terima kasih ya semua trik-triknya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramon, di sini saya mau bertanya. Ya, dari kenyataan yang saya lihat, walaupun seseorang itu terampil dalam menulis puisi, tapi belum pasti dia terampil dalam membacakan puisi. Jadi supaya hal itu seimbang, terampil dalam menulis juga terampil dalam membacakan, apa kira-kira kiatnya? Kemudian kalau boleh pertanyaan yang kedua, kalau seandainya kita ingin membuat cerpen atau novel yang latarnya mungkin lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, kemudian juga isi ceritanya mungkin juga berdasarkan pengamatan kita di lingkungan sekitar,
supaya hal itu samar atau tidak menimbulkan masalah bagi pihak-pihak tertentu yang menjadi objek, juga bagaimana kiatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang mau Ibu tulis ini mungkin sesuatu yang sangat krusial mungkin ya. Menurut Ibu mungkin sangat krusial yang bisa menyinggung banyak orang, ya kan. Kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan wah harus nulis kayak gini. Tetapi salah satu alasan kenapa kita memilih menulis, terutama saya pribadi, saya orangnya sangat jujur. Ketika saya marah, saya jujur, saya sampaikan dalam puisi. Bentuk kemarahan saya tadi. Tentu dengan dikemas dengan bentuk-bentuk yang menyesuaikan dengan karya sastra, yang disebut karya sastra. Bentuk puisi, cerpen, atau novel. Gitu. Jadi kemarahan saya tadi, saya tuangkan ke dalam bentuk karya. Misalnya saya tidak senang dengan apa yang terjadi di kantor saya, tempat saya bekerja, dengan korupsi dan manipulasi yang ada. Kalau kita sampaikan secara langsung ke orang, tentu wah ini bakal menimbulkan perang dingin atau perang besar ya di kantor. Jadi saya tuangkan ke dalam bentuk karya. Jadi ini agak sedikit memaksa sih, dalam kalau bisa jujur lah. Jujur saja lah. Soal itu bakal menjadi kontroversi atau bagaimana nanti, itu saya pikir nanti dipikirkan. Yang penting dia jadi dulu bentuk karya. Nah, nanti baru dalam proses editing baru kita coba kalau ingin memperhalus, boleh diperhalus. Nah, begitu aja. Tapi yang jelas ketika kita menuangkannya ke dalam karya, harus sejujur-jujur mungkin. Karena disitulah marwah kita sebagai pengarang. Nah, disitulah modal hidup kita gitu. Alasan kita berkarya ya karena kita ingin jujur ya kan. Nggak ada orang berkarya ingin nipu. Nggak ada. Belum pernah saya dengar kayak gitu. Cuma tentu kadang ya mungkin terlalu dilebay-lebay kan, mungkin dia memang ada. Itu wajar, itu kan untuk menimbulkan kesan yang lebih mendalam, bisa jadi kayak gitu tujuan. Nggak masalah kalau seperti itu. Tetapi untuk garis besar harus jujur. Gitu. Kalau soal bungkus itu nanti dalam proses pengeditan itu nanti. Baik, sederhana. Tentang puisi tadi. Gimana, Bu? Tentang puisinya supaya seimbang keterampilan kita dalam menulis dengan keterampilan membacakan. Saya kira kiatnya. Oh, itu. Saya pribadi kalau disuruh baca puisi masih sering kurang baik, kurang bagus. Ya, ya kalau secara teori tentu kita harus paham dulu apa yang ingin kita bacakan. Puisi yang ingin kita bacakan itu kita harus paham dulu arahnya mau seperti apa. Jadi ini puisi ini menceritakan tentang apa, temanya seperti apa. Jadi kita sekaligus menjadi aktor dalam menyampaikan puisi tadi dengan mengeluarkan segenap kemampuan acting dalam membaca, dengan mengkondisikannya dengan isi puisi. Ya seperti itulah kira-kira. Secara teorinya kayak gitu. Cuma kadang kan mental manusia kan berbeda. Ada orang kalau sudah sampai di depan itu memang hilang semuanya. Ada yang kayak gitu. Ada yang sudah terbiasa di muka umum. Kalau saya pribadi setengah-setengah. Kalau mood lagi bagus baca puisi. Kalau mood lagi jelek, lagi banyak masalah, kadang suara nggak keluar. Biasa kalau seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ya kalau secara teori ya kayak gitulah tadi. Pahami dulu isi puisi. Ada lagi Terima yang kasih, lain? Kak.
Sama-sama Ibu. Kembali pada Rilan. Iya, terima kasih Kak. Ada yang bertanya, sepertinya tidak ada nama Bang. Seperti ini katanya Bang. Oh, pertanyaannya, apakah puisi spontanitas itu apakah puisi spontanitas itu bisa lebih bagus daripada puisi yang benar-benar diinkubasi gitu Bang? Seperti itu pertanyaannya Bang. Terima kasih Bang. Kalau saya, ini pengalaman pribadi, saya tidak pernah menulis puisi yang spontan langsung jadi. Saya tidak pernah. Pasti mengalami editing, proses editing pasti ada. Dan setidaknya 1-2 kali minimal. Pasti ada. Cuma memang ada beberapa penyair yang saya kenal menulis puisi, tiba-tiba spontan langsung jadi langsung bagus. Ada yang seperti itu. Cuma kalau saya pribadi, kalau memang barang itu belum selesai, belum bagus, kenapa dipaksakan untuk diselesaikan? Ya kalau memang belum bagus, edit silakan diedit. Jangan terlalu ego untuk wah ini sudah bagus ini, wah. Sementara dia tidak bagus gitu. Harus meredam ego yang kayak gitu. Karena kita ingin menampilkan karya ke banyak orang. Kalau seandainya tidak bagus, bagaimana orang bakal menikmati? Baik Bang. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya. Saya pribadi ada sedikit pertanyaan Bang terkait Abang secara pribadi. Berapa lama pengendapan puisi Abang gitu? Misalnya dalam 50 puisi tadi itu yang dibuang dan ada yang di editing dan segala macamnya, itu proses paling lamanya berapa gitu dan proses paling cepatnya berapa gitu Bang? Dalam editing karya ini berbagi pengalaman sedikit. Saya punya banyak masa ketika dalam proses karya. Pernah satu puisi itu saya edit sampai 3 tahun nggak selesai. Ada yang cuma diciptakan hari ini, ditulis hari ini, 2 hari 3 hari kemudian sudah jadi ada. Ada yang memang benar-benar dihapus. Sudah lama, sudah panjang, sudah bertahun-tahun, nggak juga selesai, sudah bingung mau diapakan, dihapus. Ada yang seperti itu. Tapi yang biasanya kalau dulu saya menulis, puisi yang saya hapus itu biasanya memang saya lupakan. Kalau belakangan, puisi yang saya hapus itu, ide tetap saya pakai kadang untuk puisi yang baru. Cuma karena ada kebuntuan di puisi yang lama, jadi dihapus, nanti di dalam bentuk yang baru. Ada yang kayak gitu. Tergantung sih, tergantung. Cuma yang paling lama itulah yang ada 3 tahun, nggak selesai. Ada yang sudah selesai, tapi akhirnya direvisi lagi, ada. Ada yang sudah pernah terbit di Kompas, saya revisi lagi, ada. Yang pernah diterbit di Tempo, saya revisi lagi, bahkan ganti judul ada. Jadi nggak mesti gitu. Kalau bagi sebagian orang yang bagi yang fanatik mungkin wah itu kalau karya itu sudah hadir dia sudah menjadi seorang anak gitu, jadi nggak boleh diapa-apakan. Ada yang seperti itu pemahaman, tapi kalau saya pribadi enggak. Luas sajalah gitu. Yang paling penting itu apa yang ingin kita sampaikan. Karena kan tujuan saya ingin pemikiran saya diketahui banyak orang. Jadi kalau sesuatu itu tidak menarik, bagaimana orang bakal membacanya gitu. Itu konsepnya itu. Dikembalikan kepada Mbak Riani. Ya, baiklah. Terima kasih Rilen. Ada pertanyaan Bang Amon dari Kak Asna di Ponorogo. Tema-tema seperti apa yang Bang Amon tulis? Bagaimana Kiai memulainya? Apa
apakah melalui pembacaan ulang puisi maestro yang terbit di buku atau media, atau melalui riset pada objek-objek tertentu? Oh, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ini saya coba membuka sedikit lembaran lama. Jadi 2 metode itu pernah saya gunakan. Saya membaca puisi orang lain, lalu saya pindahkan sensenya ke dalam bentuk puisi yang baru. Ini salah satu pengakuan yang pernah saya buat. Ini pengakuan ini sekarang ini baru saya buka ini. Ada salah satu puisi saya judulnya Keranggo Hitam yang terbit di Kompas tahun 2010 atau 11 ya. Saya agak lupa ya. Pertama kali terbit. Itu saya terinspirasi dari puisinya Aku Chairil Anwar. Bukan terinspirasi, tapi mencuri rasa yang ada dalam puisi itu, saya curi. Saya ubah ke dalam bentuk baru. Apakah itu masalah? Enggak, karena puisinya berbeda. Tapi itu enggak untuk diri. Mengenai temanya, Bang? Temanya tentang seekor kerenggo, eksistensi lah lebih tepatnya. Eksistensi. Tema puisi Aku Chairil Anwar itu kan secara garis umum, secara garis besar, itu kan tentang eksistensi keakuan. Jadi dalam puisi Keranggo Hitam itu seperti itu juga saya bikin, meskipun objeknya berbeda. Cuma sense yang saya pindahkan, sense, rasanya. Berarti memang tema besar eksistensi keterpengaruhan, itu... ada keterpengaruhan dari karya Aku Chairil Anwar ada. Kalau untuk riset saya juga pernah melakukan. Yang paling saya ingat itu saya riset tentang perempuan hamil gitu. Sebenarnya kehamilan seperti apa sih? Jadi saya akhirnya tahu, meskipun belum menikah, jadi saya tahu waktu itu ya, saya tahu saya rupanya perempuan hamil itu punya 3 trimester ya. Trimester 1, 2, 3. Oh, sudah itu bagaimana orang rasanya disesar gitu. Itu puisinya terbit di Komen. Judulnya itu Beri Aku Rahimmu sama Ular Dalam Gelas judulnya. Jadi ular dalam gelas itu saya mencari tahu, itu kan simbol farmasi. Simbol farmasi atau obat. Kan ada gelas, ada ular. Kenapa simbolnya itu, saya pikir ya. Ternyata setelah saya cari tahu, gelas itu kan sebagai simbol penawar racun. Ular ini kan sebagai racun. Jadi ternyata dalam takaran tertentu, racun ular itu bisa jadi obat. Akhirnya saya puisikan. Jadilah puisi judulnya Ular Dalam Gelas. Panjang sih sebetulnya, kalau diceritakan. Intinya seperti itu. Riset ada, pasti ada riset. Lebih luar riset baru puisinya ada, yaitu puisinya. Ya, peserta KMB di sini yang tim kreatif juga ada freelance, mungkin hampir mirip judulnya, judul buku puisinya apa? Freelance Rindu Dalam Gelas. Ya, hampir mirip. Baiklah, ada pertanyaan dari instruktur kita ini, Bang Subhan, melalui kolom chat ke WA saya, WA grup. Apa yang paling sulit bagi Bang Ramon ketika menulis puisi? Terus kalau boleh tahu, selain menulis puisi, apa saja kegiatan dan atau kesibukan Bang Ramon sekarang? Kemudian adakah pekerjaan itu terkait dengan kegiatan tulis-menulis? Yang pertama tadi paling sulit dalam menulis puisi ya? Ya. Ya, menjaga stamina lah yang lebih tepat ya. Yang paling sulit itu menjaga stamina. Karena menjaga stamina itu perlu orang-orang yang seide, sepemahaman sebagai teman diskusi. Itu pasti paling penting. Makanya saya dari awal tadi saya bilang, supaya stamina terjaga, cari teman-teman diskusi yang baik. Yeah.
Kalau soal pekerjaan sekarang nggak ada hubungan dengan dunia tulisan. Malah bertentangan dengan ideologi udah pasti. Dengan pemahaman pasti bertentangan. Tetapi ada negosiasi. Nggak ada hubungan dengan puisi. Adakah jadi sumber inspirasi menulis nantinya? Oh, banyak. Kalau pekerja sekarang banyak. Dan itu memang suatu saat bakal saya tuliskan. Ya. Berarti. Dan ketika saya tuliskan nanti mungkin bakal banyak noda yang bercecer. Berarti temanya ini kantorku sumber inspirasiku berarti ya. Tapi tentu sama dengan Ibu yang mana tadi yang bertanya soal yang kejujuran tadi. Dalam karya pas kalau saya tulis secara jujur, cuma dibungkus sedikit dengan aroma-aroma yang tidak bau salah, yang tidak membuat orang menampar orang tapi dengan tertawa seperti menampar orang tapi dengan tersenyum. Menampar orang tidak dengan cara yang marah. Dengan cara yang seperti itulah nanti. Sangat halus ya, Bang Ramon. Baiklah, Kak Yurneli di sini di kolom chat mau bertanya, apakah mau bertanya langsung, Kak? Kak Yurneli ini silakan mengaktifkan videonya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurneli Iradani dari Padang. Iya, Bu. Mau bertanya, Pak. Begini, kenapa ya saya setiap melihat atau mengalami sendiri baru keadaan atau jadi bencana alam seperti gempa bumi, pesawat terjatuh, ya bermacam-macam lah. Kayak Palestina itu yang unsur-unsur kemanusiaan, yang unsur-unsur sedih atau kecewa lah. Itu akan timbul minat untuk membuat puisi. Kenapa? Apa ini pertanyaan atau apa, bingung juga ya, Pak. Saya suka seperti itu, Pak. Jadi ketika sedih, ketika kecewa, ada aja idenya untuk membuat puisi. Maunya sih pengennya membuat puisinya jangan di suasana seperti duka, sedih, atau kecewa seperti itu aja. Dengan riset juga gitu kan? Ya. Apa sarannya itu, Pak? Iya. Ketika puisi itu lahir, memang sudah menjadi apanya mungkin ya. Sudah menjadi takdir dia. Puisi itu isinya memang nada-nada sumbang. Kesedihan, kekecewaan, duka lara, kepedihan, kepahitan hidup, dan sebagainya. Tangis. Karena pada momen itulah manusia dalam relung yang paling dalam hidupnya. Dalam diri. Nah itu. Kalau apakah itu bisa dikatakan sebuah karya yang baik atau tidak? Kalau gambaran saya itu mungkin belum sebuah karya yang bisa dikatakan untuk dibaca publik. Tetapi untuk personal. Biasanya seperti itu. Kalau yang sifatnya kesedihan, pahit, kecuali mungkin yang bertemakan tentang bencana alam dan sebagainya. Saran saya itu sudah bagus sebetulnya ketika Ibu ada respon cepat ketika ada terjadi sesuatu, Ibu menuliskannya langsung. Tetapi coba diolah kembali.
itu kan sudah dapat nih, ini idenya. Oh, ini sudah jadi puisinya. Coba diolah kembali dengan editing supaya itu bisa menjadi karya yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, gitu. Itu solusinya. Nggak mungkin lah itu dihapus, sayang. Itu kan kadang kita terlalu ego dan sayang terhadap karya kita sendiri. Coba itu yang diedit. Iya. Pak, apakah itu mempengaruhi dari latar belakang kita terdahulu, jadi cepat respon sedih, respon apa namanya ya, empati atau gimana, cepat aja responnya. Jadi ya, bisa jadi banyak faktor sih sebetulnya kenapa kita tiba-tiba bisa merasakan sesuatu dan menuliskannya. Banyak faktor sebetulnya. Bisa jadi berkait hubung dengan latar belakang ibu dulu ya. Bisa jadi berkait hubung dengan latar belakang yang pernah, ya, latar belakang hidup ibu, gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan itu bukan sebuah masalah. Iya. Intinya itu bukan sebuah masalah. Ya. Tetap jaga semangatnya, tapi tentu karena ini sebuah karya, kita anggap sebuah karya, tentu harus ada kreasi. Kalau itu memang belum bagus, kenapa harus dipaksakan dijadikan sebagai karya final? Coba lakukan editing. Ya. Tapi Pak, saya cenderungnya seperti itu. Dulu pas waktu SMA pengalaman, kan ada peristiwa, maaf ya, bukannya masalah SARA atau unsur-unsur apa namanya bela agama, bukan. Tapi waktu itu temanya tentang peristiwa kristenisasi yang terjadi pada seorang anak perempuan yang bernama Wawa apa dulu itu. Jadi disuruh bikin puisi tentang itu. Jadi saya cepat. Jadi sepertinya respon kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu, saya cepat melahirkan puisinya yang nuansa yang sosial atau yang kayak apa yang tinggi itu, itu agak kurang karena pengetahuan juga ya Pak. Ya nggak masalah sih Bu, pokoknya terus saja. Karena pemula mungkin Pak, pemula. Nggak masalah. Tetap semangat aja lah. Terima kasih Pak. Oke. Ya, baik. Kita kembali ke penanya selanjutnya, Kak Ferry Gucci. Mau bertanya langsung? Dipersilakan, Kak. Boleh mengaktifkan videonya? Kak Ferry Gucci. Apa masih di kelas? Jika tidak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Asna lagi. Oke, saya bacakan ya. Di era digital hari ini, di mana media semakin terlindas, dilibas oleh teknologi, bagaimana menurut Bang Ramon masa depan puisi? Apakah koran seperti Kompas, Tempo, media Indonesia tetap menjadi indikator kebermutuan karya yang dituju seorang penyair? Di mana ada tanggapan ada anggapan kalau tidak tembus media nasional berarti kepenyairannya kurang diakui. Bagaimana menurut Bang Ramon? Apa bisa Ini agak melenceng dari topik kita, tapi tidak masalah, saya coba jawab. Ini perlu juga meluruskan. Sebenarnya dari awal pembicaraan saya tidak pernah menyebutkan kalau media massa sebagai tolak ukur untuk mutu sebuah karya. Saya tidak pernah menyatakan itu, dan memang tidak setuju dengan itu. Kalau karya memang sudah bagus, pasti bakal diterima di media massa, itu pasti. Cuma bukan berarti apakah setiap karya yang terbit itu sudah pasti bagus, bukan berarti itu. Nah, itu.
saran saya untuk media massa, jangan jadikan media massa itu sebagai tolak ukur mutu, tetapi sebagai tempat kita bermain. Jadikan sebagai tempat kita bermain dan beradu skill. Gitu. Cukup jadikan sebatas itu. Jadi kalau kita jadikan hanya sebatas tempat beradu skill, kita tidak mengalami kekecewaan ketika tidak terbit. Oh iya, berarti skill aku belum cocok nih dengan orang ini gitu. Belum cocok dengan media ini. Cukup sebatas itu. Kalau mutu sebuah karya, sampai sekarang kita tidak punya lembaga khusus yang menyatakan oh ini bermutu. Seperti pengadilan gitu kan, nggak ada. Seorang kritikus pun yang memastikan ini karyanya bermutu, kita juga tidak punya. Jadi kalau untuk bicara mutu, tergantung pribadi masing-masing lah. Dan yang paling penting itu jangan jadikan media massa sebagai tolak ukur mutu karya sastra. Cukup jadikan sebagai tempat bermain. Ini tadi ada sekilas saya lihat di kolom komentar. Yang tanya Kak Nina. Iya, yang tentang plagiator. Iya. Iya. Terkait dengan pengambilan eksistensi puisi orang lain, bagaimana Rama menyikapi tentang plagiator? Kalau yang saya sampaikan tadi, eksistensi karya keakuan karya-karya Anwar itu temanya. Tema eksistensi dalam sebuah karya itu pasti banyak. Hampir semua pengarang menulis karya pasti ada yang berbau eksistensi. Entah itu dalam bentuk eksistensi personal, kelompok, komunitas, dan sebagainya. Itu berbeda dengan plagiator. Saya ini agak kurang bisa memahami nih pertanyaan dia nih, Kak Harnina ini. Tapi kalau dia cuma menanyakan soal plagiator, itu tentu kalau bisa janganlah. Masa nulis puisi plagiat. Gitu. Oke. Kalau kita mengambil satu kata dan dua kata ini sebenarnya sangat apa ya? Sangat kata ini kan milik banyak orang. Jadi apa indikator yang membuat kita menyatakan oh kalau ini mengambil kata orang ini, kata orang itu gitu. Apa dasarnya gitu. Memang harus diberi contoh. Contoh yang jelas, yang mana perbandingannya bisa dikatakan sebagai plagiat gitu. Cuma yang jelas secara umum, yang namanya plagiator, kalau bisa jangan. Memang harus dihindari gitu. Yang namanya plagiat. Karena itu memang buah buruk dalam dunia sastra. Masa ada plagiat karya orang? Ya. Ini selanjutnya Bang Ramon ada di kolom chat kalian yang menulis. Kak Harnina ini menyampaikan contoh seperti kata-kata puisi Uda Sebuhan, rindu yang berkecambah. Kalau kita juga tulis puisi dengan kata rindu berkecambah, juga termasuk plagiator. Ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengambil contoh yang kecil seperti ini. Saya tidak berani memberi istilahnya itu menegaskan karena takutnya disalah artikan nanti. Sebaiknya memang jelas dulu ini puisinya mana. Puisi satu utuh, puisi ini yang ini utuh. Nah, kita adu. Jadi kita coba kaji bersama apakah nanti kesimpulan kita ini plagiator atau tidak.
Karena kata-kata pasti setiap orang pernah menggunakan kata aku dalam puisinya kan. Iya. Aku mencintaimu. Pasti ada banyak orang yang menggunakan kata itu. Apakah itu plagiator? Kan tidak bisa kita jadikan itu sebagai tolak ukur. Kecuali satu utuh puisi yang kita sandingkan. Nah, kita coba kaji. Itu baru bisa kita temukan nanti apakah itu unsur plagiat atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, Bang Ramon. Apakah ada karya yang benar-benar orisinal, Bang? Terima kasih, katanya. Awalnya Jokpin juga banyak mengambil dari puisi Pak SDD. Mengambil mungkin tidak tepat disebut mengambil ya. Terinspirasi atau terkontaminasi dengan karya orang lain mungkin seperti itu lebih tepatnya. Kalau terkontaminasi nggak masalah, biasa-biasa saja lah kalau itu. Khalil Anwar mempengaruhi generasi penyair sesudah dia. Semua penyair generasi setelah Khalil Anwar pasti bisa dikait-kaitkan dengan Khalil Anwar, karya-karya dia. Siapapun penyair. Apakah itu masalah? Enggak masalah sih. Dan Khalil Anwar pun pasti termotivasi dengan penyair sebelumnya. Gitu. Itu keterpengaruhan terhadap karya orang lain ke karya kita, itu nggak masalah. Itu nggak masalah, biasa-biasa saja. Cuma tentu harus ada kreasi supaya bisa disebut sebagai karya yang benar-benar mencirikan diri kita. Nah, gitu. Yang karya yang benar-benar mencirikan diri kita, identitas kita, itulah yang dimaksud dengan orisinalitas. Pemahaman saya seperti itu. Kira-kira untuk sampai pada tahap mencapai ciri khas atau orisinalitas sendiri, berapa lama Bang Ramon bisa menemukannya? Kalau saya sampai sekarang tetap percaya kalau proses itu terus berlanjut sampai kita benar-benar berhenti menulis. Ya mungkin meninggal gitu. Meninggalkan dunia fana ini. Gitu. Setiap orang punya cara berbicara masing-masing. Biasanya cara berbicara yang tersendiri itulah yang bakal nampak dalam karyanya. Gitu. Kalau dia biasa menggunakan kata-kata yang berbau sarkas, biasanya bakal muncul dalam karyanya. Yang beraroma sarkas. Tidak pun satu atau dua, tapi setidaknya dia bakal muncul di situ. Kita sampai pada 10 menit terakhir menjelang kelas tutup. Kira-kira apa yang bisa Kak Yurneli? Ya, Kak Yurneli bertanya, yang dikatakan pujangga itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan pujangga? Aduh. Penyair. Jadi persamaan kata lah paling mungkin lebih tepatnya gitu. Ya. Orang kadang nyebut penyair sebagai pujangga gitu. Kadang menyebut pujangga sebagai penyair. Ya kalau untuk konteks kalau pujangga itu biasa digunakan dulu. Kalau sekarang orang banyak nyebut penyair cuma. Jarang orang nyebut pujangga lagi. Tapi dia tetap sama-sama personal ya, orang yang menulis puisi, yang menulis karya berbau puisi. Ini ada juga dalam puisi Udas Tumbuhan, beliau sering menggunakan kalimat rindu yang berkecambah. Atau kita menggunakan kalimat aku ini binatang jalan. Kan kalimat seperti ini sudah tidak asing. Apakah juga plagiat kalau kita menggunakan kalimat itu? Ini agak sulit saya jelaskan ya. Karena contoh nyata sebuah karya itu nggak ada. Ya. Tapi yang saya tangkap, maksud dari Kak Harmina ini mungkin, apakah kita menggunakan kalimat orang lain, kita dianggap sebagai
yang memplagiat karya dia. Gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak mau yang berbuat seperti itu. Karena apa? Mentalitas, integritas saya sebagai seorang penyair, seorang pengarang, dipertaruhkan di situ. Masa kita nggak bisa menulis puisi yang berbeda dari orang lain? Masa kita harus meniru punya orang? Harus mencaplok punya orang, kan istilahnya mencaplok itu. Punya orang. Ya, mungkin dikreasikanlah sedikit. Coba diolah sedikit. Keterpengaruhan boleh, nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang tabu, ya. Bukan sesuatu yang istilahnya itu sesuatu yang berdosa, bukan. Tetapi keterpengaruhan itu ya sesuatu yang apa istilahnya itu, kita membaca orang, kita terpengaruh dengan gaya orang itu hal wajar gitu. Bukan menjadi masalah. Tapi ada sih kalimat yang menarik. Saya lupa siapa yang nyebut. Penulis yang baik itu berhasil mencuri dari karya para pendahulunya gitu. Lebih kurang seperti itu. Oke. Kembali pada Rilan. Saya kembalikan pada Rilan. Masih bergabung, Rilan? Halo, Kak. Ya. Barangkali bisa saja langsung closing statement atau apa? Ya. Halo. Halo, Kak. Ya. Langsung ke closing statement ya. Apa kira-kira yang bisa Bang Ramon simpulkan mengenai topik kelas malam ini, Bang? Woi, jangan aku nyimpulkannya. Maksud maksudnya, saya nyimpulkan gitu. Bukan. Maksud saya begini. Apa statement penutup yang bisa Bang Ramon berikan kepada peserta mengenai topik malam ini? Closing statement. Ya, menarik sih tadi ada pertanyaan soal plagiat. Ya, sebagai seorang penyair, kreator, sudah tugas kita untuk tidak menjadi tokoh yang memplagiat karya orang lain. Menulis karya itu intinya mengeluarkan segenap daya kita untuk membuat kreasi supaya bisa dinikmati oleh publik. Bukan membuat karya dengan mencuri karya orang lain, dicaplok, diganti judul atau diubah sedikit, dijadikan karya kita. Bukan seperti itu tugas kreator. Jadi kalau ingin menjadi kreator yang baik, tulislah apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita pahami. Itu ya. Baiklah, terima kasih atas terima kasih Bang Ramon untuk kelas malam ini. Kami dari tim kreatif dan para peserta mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga materi kelas malam ini bermanfaat dan dapat bisa diterapkan dalam berkarya. Mungkin sebagai penutup kita berfoto bersama dulu. Boleh para peserta mengaktifkan videonya. Persilakan. Di sini ada 2 halaman. Oke. Dipersilakan untuk menyalakan video. Oke. Saya capture ya. Siap-siap untuk halaman pertama. 1, 2, 3.
Halaman kedua bersiap-siap. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bang Ramon atas kehadirannya malam ini. Terima kasih banyak. Mungkin peserta mau bebas, mau menyapa sebelum saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bang Ramon atas Ya, sama-sama. giatnya menulis puisi ya. Mudah-mudahan bisa praktikan. Ya, Assalamualaikum. sama. Mudah-mudahan bisa jadi penulis yang bagus semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya juga mohon pamit ya, mohon pamit antara keperluan lain. Iya. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mantap, alhamdulillah. Tutup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Usman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Belum. Tutup ya.